Shalom, selamat pagi saudaraku. 19 Mei 2024, renungan suara kebenaran dengan tema Harus Berjuang. Jujur saudaraku, ada di antara kita yang masih merasa asing dengan Tuhan. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Dan itu sangat berbahaya saudaraku. Kita merasa asing walaupun kita sudah memanggil-manggil nama Tuhan. Pernahkah Anda merasakan itu? Itu terjadi karena kita belum punya hubungan yang eksklusif, yang intim dengan Tuhan. Kita harus sadar akan hal itu, saudaraku. Jadi jangan biarkan keadaan itu berlarut-larut. Benar, kalau kalian memang merasakan hal itu, jangan berlarut-larut saudaraku. Anda harus berjuang untuk bagaimana punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi itu perlu proses. Memang harus berproses, tidak bisa instan. Tetapi bersyukur kalau hari ini kau mendengarkan renungan ini dan kemudian kau sadar bahwa itu salah. Dan itu sebuah kemunafikan di dalam hidup. Betul saudaraku. Akhirnya ketika engkau mendengarkan renungan ini, peringatan dari Tuhan, kita bisa mengubah cara hidup kita supaya kita semakin, gimana caraku aku menyatu dengan Tuhan semakin intim. Nah, renungkan ini saudaraku. Karena ironis, orang-orang hidup banyak yang tidak eksklusif dengan Tuhan. Tapi mereka tidak tahu kalau hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat jauh dan itu berbahaya. Keadaannya sangat berbahaya sebetulnya, tapi mereka nggak tahu. Ketika suatu hari nanti bertemu dengan Tuhan, baru mereka menyesal. Dia, Bapa, benar-benar mau menjadi Bapa dalam hubungan Bapa dan anak yang harus eksklusif. Jadi jangan hanya menyebut Allah sebagai Bapa tanpa punya pengalaman, tanpa pernah mengalami sentuhan sebagai anak dengan bapaknya secara eksklusif. Renungkan ini saudaraku, benar. Saya kadang memikirkan kalau saya tidak pernah mengalami sentuhan Bapa secara eksklusif, Bapa jasmani saja. Itu pasti akan ada kemelesetan di dalam psikologi saya. Maka benar, kita harus tidak boleh mengabaikan dan kita tidak boleh main-main tentang hal ini. Kita harus mencari cara bagaimana kita bisa punya hubungan yang eksklusif. Bukan hanya di dalam teori, pikiran, dan kajian-kajian teologi. Tetapi di dalam hubungan sebagai bapa dan anak, saudaraku. Pengalaman yang memang benar-benar menyentuh dan Bapa juga merasakannya. Suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan itu pasti. Sebab setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Yesus benar-benar memberi diri untuk menjadi sahabat yang begitu karib, yang begitu akrab, sehingga seperti menjadi mempelai. Begitu yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 31. Firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan Kristus dan jemaat itu begitu eksklusif, saudaraku. Sampai tidak ada yang dapat menggambarkan atau menganalogikan kecuali hubungan suami istri. Indah bukan? Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Kita pun harus berani meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita terhalang untuk punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Jadi, selagi kita masih hidup dan punya kesempatan untuk memiliki hubungan eksklusif, kita harus benar-benar berjuang, saudaraku. Benar, kita harus berjuang.
Di gereja kita hanya punya waktu tidak lama, berapa jam, 1 jam, 2 jam, untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka selanjutnya keluar dari gedung gereja, kita sendiri yang harus menggeliat. Kita sendiri yang harus berusaha, berjuang menemukan Tuhan di dalam menit-menit hidup kita. Hubungan kita harus benar-benar eksklusif bersama dengan Dia. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kata perawan suci di sini artinya hati yang tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Tidak fokus kepada apapun selain Tuhan. Tidak boleh ada yang menghalangi atau merusak hubungan eksklusif diri kita dengan Tuhan. Jadi kita tahu, saudaraku, bahwa kita ini sedang masuk di dalam sebuah pertandingan atau perjuangan. Bagaimana kita menemukan dan ditemukan Tuhan. Allah punya banyak anak tentu. Tetapi ada anak-anak yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan bapaknya. Karena bandel mungkin, nakal, ikut jalan dunia, gak mau dengar-dengaran apa kata bapaknya, ikut jalan dunia dan tidak mau ikut jalan Tuhan. Maka saya selalu katakan kita harus nekat. Nekat yuk. Itu hashtag yang selalu saya berikan, nekat yuk. Atau memaksakan diri kita. Kita keras kepada diri kita. Maka dunia tidak bisa memaksa kita mengikuti kemauannya. Maka hati-hati, kita bisa dipasang kuk oleh dunia atau kita dipasang kuk oleh Tuhan. Kalau Anda memasang dirimu untuk berjuang menemukan Tuhan, engkau sedang berjuang untuk Tuhan memasangkan kuk kepada dirimu dan diriku. Jadi ironisnya banyak orang yang tidak peduli dengan hal ini. Apakah aku elok di pemandangan Allah atau tidak? Aku ini cantik atau tidak di pemandangan Allah? Aku ini ganteng atau tidak di pemandangan Allah? Ganteng, cantik dalam arti bagaimana karakterku? Bagaimana keadaan diriku? Jadi selama kita masih hidup di bumi, saudaraku, mungkin memang tidak ada yang mempersoalkan keadaan kita. Tetapi nanti ketika kita mati, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita harus bertanggung jawab. Apa yang sudah kita lakukan untuk kita mengisi hari hidup kita? Kita harus mengenali keadaan kita. Apakah sudah cantik atau belum di hadapan Tuhan? Manusia lahiriah kita semakin merosot, semakin rentan. Tapi manusia batiniah kita harus terus diperbaharui, dipercantik, saudaraku. Ya. Jangan fokus untuk banyak hal sampai kita tidak memperhatikan manusia batiniah kita. Kita harus mau berubah dan yang bisa mengubah itu Tuhan, bukan manusia. Kita kelola batin kita ya, saudaraku. Jangan punya dendam ya, meskipun kau disakiti berulang kali dengan orang-orang di sekitarmu. Jangan benci ya. Jangan melukai orang meskipun dirimu dilukai oleh orang banyak. Kalau kau pun dilukai, jangan membalas. Ya, maka jangan letakkan pengharapanmu kepada manusia. Kau akan kecewa, saudaraku, siapapun itu. Siapapun itu, dengar baik-baik, siapapun itu. Siapapun itu kecuali Tuhan. Mereka berpotensi melukai. Pasti, saudaraku. Tetapi ketika kita terluka atau mereka melukai kita, itu kesempatan untuk kita mengelola batin kita. Kalau kita baik dengan orang baik itu biasa. Kita baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu baru luar biasa. Jangan dendam ya. Let it go, let it flow. Serahin ke Tuhan. Ya, nanti tahta pengadilan Tuhan akan membuka semuanya. Hari ini kau difitnah, senyumin aja. Katakan kepada dirimu, aku punya Tuhan yang hidup.
Aku punya Tuhan yang merekam semua kelakuan kejadian hidupku. Aku fokus kepada manusia batinku. Aku tidak mau benci, aku tidak mau dendam. Aku tidak mau cemburu, aku mau jujur aja. Aku mau mulutku benar. Aku mau pikiranku bersih meskipun orang itu jahat kepada diriku. Makanya kalau tidak perlu jangan ngomong. Banyak ngomong, banyak salah, banyak macam yang meleset, saudaraku. Buat ribut, ya. Jadi saudaraku, kita latih yuk secara teknis, praktis, natural setiap hari, ya. Kita di dalam kesucian Tuhan. Ya, kalau bicara mengenai kesucian tidak usah mulu-mulu. Melalui setiap kata yang kita ucapkan, apa yang timbul dari hati pikiranmu, perbuatan-perbuatanmu harus terus dikoreksi, saudaraku. Ya, bertobat ya hari ini ya. Harus berjuang, saudaraku. Kau dan saya harus berjuang. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, supaya hidup kita bermakna di hadapan Allah dan sesama kita. Saya berjuang, Anda berjuang. Ya, kita bareng-bareng senengin Tuhan, saudaraku. Oke, selamat pagi saudaraku, selamat berjuang ya. Saya doakan kalian semua hari ini, apapun kondisi kalian, kita berjuang senengin Tuhan hari ini. God bless you.